hari Minggu, anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, kita kembali berkumpul pada hari ini dalam acara ibadah sekolah minggu. Marilah kita mempersiapkan diri kita untuk masuk dalam peribadahan kita dengan berdoa dalam hati kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Melalui ibadah minggu di Minggu Seksa Kesima pada hari ini, kita dipanggil agar kita mengetahui bahwa hanya Allah kekuatan kita. Marilah kita bersekutu dengan Tuhan, kita muliakan dan puji Dia di dalam seluruh hidup kita. Datanglah dengan sukacita ke hadapannya, kita bernyanyi. Shalom adik-adik. Kita akan memulai ibadah kita akan bernyanyi untuk Tuhan. Adik-adik, kakak undang untuk bangkit berdiri. Kita bernyanyi, dengar Dia panggil nama saya. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Marilah kita berdoa dengan bersama-sama mengucapkannya. Tuhan, tiliklah kami jemaat-Mu yang mau memuji nama-Mu. Karena kasih setia-Mu, Tuhan, tiliklah jemaat-Mu. Haleluya. Jemaat persilakan. Kita kembali bernyanyi. Adik-adik, kembali kita memuji Tuhan. Kita buka Kidung Jemaat nomor 17 ayat 1 dan 2. Pada saat
siksa Besima ini tertulis dalam 1 Tawarik 16 ayat 11. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kita kembali bernyanyi. Adik-adik, kita akan memuji Tuhan. Kita buka Kidung Jemaat nomor 26 ayat 1 dan ayat yang kedua. Di ayat yang kedua, kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Marilah kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa dengan bersama-sama mengucapkannya. Ya Tuhan Allah, ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang menjadi epistel bagi kita pada minggu ini, tertulis dalam 1 Korintus 9 ayat 16 sampai ayat 23. Demikian dikatakan. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Kalau andai kata aku melakukannya menurut kehendakku sendiri, memang aku berhak menerima upah. Tetapi karena aku melakukannya bukan menurut kehendakku sendiri, pemberitaan itu adalah tugas penyelenggaraan yang ditangguhkan kepadaku. Kalau demikian, apakah upahku? Upahku ialah ini, bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah, dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang. Aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Demikianlah bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat,
aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah, karena aku hidup di bawah hukum Kristus, supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang, aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian di dalamnya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita kembali bernyanyi. Adik-adik, kita kembali memuji Tuhan. Kita buka Kidung Jemaat nomor 339 ayat 1 dan ayat yang kedua. Di ayat yang kedua, kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengarkan warta jemaat anak sekolah minggu. Shalom adik-adik sekolah minggu. Apa kabarnya di rumah adik-adik? Baik ya. Oke,
Ya, dari sekolah minggu kakak akan membacakan warta buat kita pada hari minggu ini. Yang pertama seperti biasa ya adik-adik, setiap hari minggu kita beribadah secara multimedia ya, jam 8 pagi. Ya, kakak berharap adik-adik semua ikut beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Selanjutnya adik-adik sekolah minggu, nats hafalan kita, diingat ya, nats hafalan tertulis di Lukas 10 ayat 27. Kakak ulangi, nats hafalan kita Lukas 10 ayat 27. Warta selanjutnya adik-adik sekolah minggu, jangan lupa ya menjaga kesehatannya. Jangan lupa, yang pertama pakai masker, yang kedua cuci tangan, yang ketiga jaga jarak. Dan warta yang terakhir adik-adik sekolah minggu, kakak juga mengingatkan untuk persembahan ya. Setiap hari minggu kan kita beribadah kepada Tuhan, jadi kita juga memberikan persembahan yang baik untuk Tuhan ya adik-adik. Diingatkan kepada mama papanya agar adik-adik sekolah minggu memberikan persembahan untuk Tuhan. Demikianlah warta kita dalam minggu ini. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau masih memberkati adik-adik kami sekolah minggu dan kami yang di sini. Engkau memberkati kami Tuhan. Bapa yang baik, kami berdoa buat adik-adik sekolah minggu dimanapun adik-adik berada Tuhan. Engkau memberkati mereka, memberkati sekolahnya, memberikan kesehatan, panjang umur, kepintaran Tuhan. Begitu juga dengan orang tua mereka, Engkau lah yang memberkati. Begitu juga dengan adik-adik sekolah minggu Tuhan yang sedang sakit, Engkau memberikan kesembuhan. Bapa yang baik, begitu juga Tuhan pelayan-pelayan guru-guru sekolah minggu, Amang Sintua kami, adik kami si Jakob yang berperan dalam sekolah minggu ini Tuhan. Engkau memberkati kami Tuhan Yesus, memberikan kesehatan, apapun yang kami kerjakan Tuhan, Engkau lah yang memberkati. Bapa yang baik, begitu banyak dosa kesalahan kami, mari Engkau ampunkan itu Tuhan, agar kami layak di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam Kristus Yesus kami bersatu di dalam doa. Amin. Kita kembali bernyanyi. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita memuji nama Tuhan. Kita buka Kidung Jemaat nomor 413 ayat 1 dan di ayat yang kedua. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, maka mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus atas berkat yang Kau berikan bagi kami. Pada saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Engkau, sebab kami telah siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yang menjadi firman Tuhan dalam ibadah pada saat ini yaitu tertulis dalam Lukas 10 ayat 25 sampai dengan ayat 37. Inang akan membacakan bagi kamu.
Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Jeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Yang menjadi nats hafalan bagi kamu dalam minggu ini yaitu tertulis dalam Lukas pasal 10 ayat 27. Lukas pasal 10 ayat 27. Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Itulah yang menjadi nats hafalan bagi adik-adik. Adik-adik, kalau berbicara mengenai kasih, tentu itu bukanlah hal yang asing bagi kamu. Benar ya? Dalam setiap pengajaran yang disampaikan oleh kakak sekolah minggu, adik-adik selalu diajarkan untuk mengasihi, terutama mengasihi Tuhan dalam kehidupanmu. Saat kamu berdoa, kamu beribadah, menyanyikan lagu-lagu pujian, itu adalah beberapa contoh dari banyak hal yang dapat kamu lakukan sebagai wujud bahwa adik-adik mengasihi Tuhan Yesus di dalam kehidupan kamu. Melalui firman Tuhan pada hari ini, Tuhan Yesus juga mau memberikan pengajaran kepada adik-adik. Bagaimanakah kamu menunjukkan kasihmu kepada Tuhan di dalam kehidupanmu sehari-hari? Nah, adik-adik, tadi dalam nats hafalan dikatakan bahwa kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dalam pengajaran yang Yesus berikan dikatakan untuk mengasihi Tuhan Allah. Kemudian Yesus mengatakan lagi untuk mengasihi sesama manusia. Mungkin muncul pertanyaan, nah, apa sih hubungan antara mengasihi Tuhan dengan mengasihi sesama manusia? Kira-kira adik-adik bisakah menjawab pertanyaan itu? Nah, agar kamu dapat dengan mudah menjawab pertanyaan itu,
maka kamu coba fokus, konsentrasi dalam mendengarkan penjelasan firman Tuhan yang akan Inang sampaikan pada saat ini. Adik-adik, suatu hari adalah seseorang yang berangkat dari kota Yerusalem. Dia menuju ke kota Yeriko. Dalam perjalanannya, ternyata dia bertemu dengan para penyamun. Nah, para penyamun ini merampok apa yang dia miliki. Kamu bisa bayangkan ya, dirampok secara paksa. Tidak hanya merampok, mencuri barang-barang yang dia miliki, mereka juga melukai sehingga dia terkapar setengah mati di jalan. Setelah para perampok itu, penyamun itu menganiaya, melukai dan merampas harta yang dia miliki, maka para penyamun itu meninggalkan dia terkapar setengah mati di jalan. Dia pun menahankan kesakitan yang luar biasa. Kenapa? Karena tubuhnya penuh dengan luka-luka. Adik-adik, beberapa saat kemudian lewatlah seorang imam. Kamu tentu kenal ya, apakah itu imam? Imam itu adalah seseorang yang bekerja di bait suci. Tetapi adik-adik, dia hanya sekedar lewat dan tidak menolong orang yang sedang kesakitan itu. Kemudian dia meninggalkannya. Beberapa saat kemudian adik-adik, lewatlah seorang Lewi. Ternyata hal yang sama juga dilakukannya, sama seperti yang dilakukan oleh imam tadi. Dia hanya melihat, hanya sekedar melihat, kemudian meninggalkannya yang sedang terkapar setengah mati. Nah, orang itu tadi pun semakin merasakan kesakitan yang luar biasa adik-adik. Dan beberapa saat kemudian lewatlah orang Samaria. Nah, orang Samaria ini menunjukkan hal yang berbeda adik-adik. Kenapa? Dia menolong orang yang sedang kesakitan itu, membalut luka-lukanya atau membersihkan, mengobati luka-lukanya. Bukan hanya itu, orang Samaria itu juga membawa orang yang sedang kesakitan itu ke penginapan, merawatnya dengan baik dan berharap agar dia dapat sembuh secepatnya. Namun adik-adik, keesokan harinya, karena orang Samaria ini memiliki pekerjaan yang harus dia lakukan, maka dia menitip pesan kepada sang pemilik penginapan agar sang pemilik penginapan itu berkenan dalam merawat orang yang sedang sakit itu. Kemudian orang Samaria itu juga memberikan uang 2 dinar. Uang dinar ini sebagai biaya perobatan. Apabila biaya perobatannya atau pengobatannya lebih banyak dari nilai uang 2 dinar, maka orang Samaria itu akan memberikan kembali uang tambahan sebesar pengeluaran yang harus dikeluarkan oleh sang pemilik penginapan dalam mengobati luka-luka orang yang sedang kesakitan itu. Nah, adik-adik, Inang mau bertanya kepada kamu, siapakah dari beberapa orang yang Inang ceritakan tadi adalah dia yang benar-benar mengasihi sesamanya manusia tanpa mengharapkan balasan? Kamu tahu tidak jawabannya? Nah, Inang akan membantu. Jawabannya adalah orang Samaria itu. Orang Samaria itu adalah orang yang baik. Mengapa? Karena saat dia melihat ada orang yang sedang kesakitan, terkapar setengah mati di jalanan, hatinya tergerak untuk membantunya.
mengobati lukanya, merawatnya, dengan harapan orang yang sedang kesakitan itu dapat dengan cepat sembuh dari rasa sakitnya. Adik-adik, apakah yang mau kita teladani, yang mau kita tiru dari sikap yang ditunjukkan oleh orang Samaria yang baik itu? Jawabannya adalah saat dia melihat ada seseorang yang benar-benar sangat membutuhkan pertolongan, maka dia dengan segera membantunya, menolongnya. Dia menyadari kalau orang yang sedang kesakitan itu tidak segera ditolong, maka dia akan mati di dalam kesakitan yang begitu menyakitkan. Adik-adik, bagaimanakah kamu dalam kehidupan kamu sehari-hari? Saat kamu melihat ada orang yang memang benar-benar butuh untuk ditolong, apakah adik-adik mau melakukan seperti yang dilakukan oleh orang Samaria yang baik hati itu? Nah, tentunya menurut firman Tuhan pada saat ini, Tuhan Yesus menghendaki kepada kamu ketika kamu menemukan orang yang sedang membutuhkan pertolongan, bagaimanakah adik-adik tergerak untuk mau menolong, mau membantu dia. Misal, kalau mama kamu meminta tolong kepada kamu untuk mematikan televisi yang sedang menyala karena mama melihat petir sudah begitu hebat berbunyi dan suara kilat, hujan begitu deras, maka mama meminta kamu untuk mematikan TV, meminta tolong kepada kamu. Saat kamu dengan segera melakukan apa yang dikehendaki oleh mama kamu, maka adik-adik itu sama seperti orang Samaria yang baik hati tadi. Kamu menolong mama dan hatimu tergerak untuk melakukan apa yang mama minta. Selain itu adik-adik, contoh yang lain, misal saat papa kamu baru pulang dari kerja, pintu rumah tertutup. Kemudian papa meminta tolong dulu buka pintu rumahnya karena papa mau masuk ke rumah. Kemudian adik-adik secara spontan langsung kamu tergerak untuk membukakan pintu rumah agar papa bisa masuk ke dalam rumah. Nah, itu adalah contoh tindakan yang terpuji, tindakan yang baik. Kenapa? Karena adik-adik mau menolong papa untuk membukakan pintu rumah. Nah, contoh yang lainnya adik-adik, saat kamu melihat teman kamu yang sedang kesusahan dalam mengangkat barang, dan kamu dengan cepat menolong dia bersama-sama mengangkat barang tersebut. Nah, itu juga adalah contoh bahwa adik-adik melakukan hal sebagaimana yang dilakukan oleh orang Samaria yang baik hati itu. Artinya adik-adik, dalam firman Tuhan pada saat ini hendak mengingatkan kamu bahwa menolong orang yang sedang kesusahan itu adalah bagian dari kamu melakukan perintah Tuhan. Kamu melakukan perintah Tuhan itu berarti kamu mengasihi Tuhan dalam kehidupan kamu. Nah, disinilah adik-adik yang mau kita ingat. Saat kita melakukan perintah Tuhan, maka kita mengasihi Tuhan. Salah satu perintah Tuhan adalah mengasihi sesama dengan menolong atau membantu orang-orang yang sedang butuh untuk ditolong. Menolong orang lain, membantu orang lain, itu adalah wujud kamu mengasihi sesama manusia. Sehingga adik-adik, sebagai anak-anak Tuhan yang baik hati, kamu mengasihi Tuhan Yesus, kamu juga mengasihi sesama manusia. Kamu mengasihi papamu, kamu mengasihi mamamu, kamu mengasihi teman-temanmu, kamu mengasihi kakak sekolah minggumu, dan semua orang-orang yang ada di sekitarmu. Maka kamu akan disebut sebagai anak Tuhan Yesus dan juga sebagai anak yang baik hati.
Amin, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan atas firman yang telah kami dengar, yang mengajarkan kami Tuhan dalam mengasihi Engkau dalam kehidupan kami. Tuhan, Engkau juga memampukan anak-anak-Mu ini untuk menjadi anak-anak Tuhan Yesus yang baik hati, dan menjadi anak-anak yang baik hati kepada siapapun orang-orang yang ada di sekitarnya. Tuhan semakin memberikan kesehatan, sukacita, damai sejahtera, kepintaran, kebijaksanaan bagi segenap anak-anak yang mengasihi Engkau. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Allah kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, tibalah waktunya kita untuk memberikan persembahan. Marilah kita memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Sambil mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi, "Ku kasihi Engkau dengan kasih Tuhan." Adik-adik, kita akan mendoakan persembahan kita. Kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberikan engkau damai sejahtera.